Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Swidya Stuti Agustini. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan edukasi terkait kepedulian lingkungan dengan melakukan pengolahan sampah di sekolah. Nah, seperti kita ketahui bahwa masalah sampah merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini yang harus memerlukan penanganan serius. Tak terkecuali juga hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah. Jadi, peran individu dalam mengatasi masalah sampah sangatlah penting. Setiap individu harus memulai dari diri sendiri secara sadar untuk melakukan atau membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang ada di sekolah dapat menimbulkan berbagai bahaya seperti menarik hewan pengganggu, contohnya seperti kecoa, tikus, ataupun lalat, sehingga hal ini menyebabkan bau yang tidak sedap dan tentunya akan dapat memperburuk kondisi lingkungan sekolah. Terlebih lagi, di lingkungan sekolah yang notabene sebagai tempat belajar, tentunya akan sangat mengganggu kenyamanan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memiliki kebijakan pengelolaan sampah sehingga dapat meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan sekolah. Kebijakan tentang kepedulian lingkungan, khususnya di sekolah, itu terdapat di dalam kurikulum Merdeka, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya terdapat beberapa elemen, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, elemen akhlak kepada alam menjadi salah satu bagian yang harus ditanamkan kepada seluruh siswa di jenjang pendidikan. Sekolah menjadi tempat yang ideal untuk membentuk karakter peduli terhadap lingkungan. Para siswa akan menjadi anggota masyarakat yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelestarian alam. Untuk itu, perlu dukungan dari semua pemangku kepentingan pendidikan dan pemerintah daerah. Nah, kembali ke masalah sampah, seperti yang kita ketahui bahwa sampah di sekolah itu ada beberapa jenis yang biasa kita temukan, di antaranya yaitu seperti sampah dedaunan dan ranting dari pepohonan yang gugur setiap hari sehingga menghasilkan sampah, terutama daun yang cukup banyak, kemudian daun-daun pembungkus makanan, botol-botol minuman dari bahan plastik, kertas, gelas-gelas plastik, ataupun plastik-plastik kemasan pembungkus makanan. Pada tataran sekolah, para siswa pada umumnya itu sudah mengetahui dan mengimplementasikan bagaimana membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Namun, meskipun demikian, sekolah seyogianya menyediakan tempat khusus untuk sampah organik ataupun untuk sampah anorganik, sehingga siswa dapat membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah. Dengan sekolah memfasilitasi tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya, maka secara langsung sekolah sudah mengajarkan siswa untuk melakukan pemilahan sampah secara benar sebagai bentuk cerminan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, dari kegiatan awal melakukan pemilahan sampah, nantinya itu akan dapat dilanjutkan dengan mengajak siswa melakukan pengolahan sampah sehingga bisa menjadi barang yang lebih berguna atau bermanfaat. Nah, sampah organik seperti daun-daun dan ranting dari pepohonan ataupun daun-daun pembungkus
makanan itu dapat diolah menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan untuk memupuk tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, dari pembuatan kompos nantinya akan memberikan beberapa manfaat bagi sekolah seperti terpenuhnya kebutuhan pupuk untuk tanaman-tanaman di sekolah tanpa harus membeli dan menjadikan sekolah lebih bersih karena sampah organik dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik-plastik kemasan makanan dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan berupa kolase atau yang sering disebut dengan kerajinan wajah plastik yang bernilai seni tinggi. Terlebih lagi, karya kerajinan kolase atau wajah plastik ini sekarang ini sedang menjadi tren yang sudah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah baik di Bali maupun di luar Bali. Nah, melalui pemanfaatan sampah anorganik berupa plastik-plastik bekas menjadi sebuah karya seni, itu berarti secara tidak langsung kita sudah mengajarkan siswa untuk mengurangi limbah plastik yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Di samping itu juga kita sudah mengajarkan kepada siswa kita untuk lebih kreatif dalam mengolah barang bekas menjadi benda yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai guna bahkan nilai seni yang lebih. Nah, berikut saya akan paparkan sedikit tentang bagaimana cara mengolah sampah anorganik melalui pembuatan kerajinan tangan kolase atau wajah plastik dari plastik-plastik bekas kemasan makanan. Nah, yang pertama-tama kita bukan plastik kemasan makanan, kemudian kita cuci, lalu kita jemur sampai kering. Kemudian langkah yang kedua, tentukan tema atau konsep kolase, misalnya berupa gambar wajah tokoh pahlawan atau mungkin wajah artis legendaris. Silahkan mau dibuat apa itu boleh bebas. Kemudian langkah yang ketiga itu buat pola atau desain gambar yang akan diisikan dengan bahan kolase. Langkah keempat, gunting bahan kolase sesuai dengan ukuran dan warna yang diinginkan pada pola atau desain. Kemudian langkah yang kelima, beri lem pada bahan kolase yang sudah digunting sedemikian rupa, kemudian tempelkan ke pola dengan rapi. Dan langkah keenam, biarkan kolase itu mengering, dan setelah itu karya kolase atau wajah plastik siap digunakan untuk dipajang sebagai hiasan dinding di ruangan-ruangan. Nah, ini contoh dari hasil karya kerajinan kolase dengan memanfaatkan plastik-plastik kemasan makanan yang berwarna sehingga menjadi karya yang bernilai seni dan dapat dimanfaatkan sebagai penghias ruangan. Ini juga. Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila sehingga kita dapatkan hasil yang cantik ya. Di sini diperlukan suatu kreativitas siswa untuk menempelkan plastik-plastik bekas yang berwarna sesuai dengan pola atau desain yang telah ditentukan. Nah, itu tadi sedikit uraian tentang langkah-langkah pembuatan kerajinan tangan kolase atau wajah plastik yang merupakan salah satu aksi nyata kegiatan pengolahan sampah anorganik yang menjadi suatu karya yang bernilai guna dan bernilai seni.
Nah, selanjutnya saya akan paparkan tentang cara pengolahan sampah organik menjadi produk kompos yang berasal dari sampah dedaunan dan ranting yang banyak ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu persiapkan sampah dedaunan dan ranting. Nah, sampah dedaunan dan ranting yang sudah terkumpul itu kita cacah kecil-kecil menggunakan alat cacah atau bisa juga kita menggunakan alat manual berupa pisau. Nah, sampah yang sudah dicacah lalu dikumpulkan kemudian disimpan dalam suatu wadah. Langkah kedua itu adalah persiapan larutan. Nah, larutan yang kita gunakan itu menggunakan larutan EM4 ya sebagai campuran mikroorganisme yang mampu mempercepat kematangan pupuk organik, kemudian dicampur dengan gula pasir sebagai makanan mikroorganisme, lalu campurkan air sebagai pencampurnya. Nah, kemudian mencampurkan semua bahan di dalam wadah. Langkah yang ketiga itu adalah persiapan alat pengomposan, yaitu berupa terpal dan tong besar. Ini seperti ini ya, tong besar atau kalau tidak memiliki tong besar bisa menggunakan ember yang ukuran besar. Kemudian langkah keempat yaitu pencampuran sampah. Nah, sampah yang sudah dicacah tadi ya, kita campurkan dengan larutan EM4 yang dimodifikasi. Kemudian langkah yang kelima, memasukkan sampah ke dalam tong untuk proses composting. Ini alat yang seperti ini, tong ini kita gunakan untuk menampung sampah yang sudah dicacah. Di dalam tong inilah nanti akan terjadi proses compostingnya. Nah, sampah yang sudah tercampur dengan EM4 itu dimasukkan ke dalam tong ini, kemudian ditutup dengan rapat ya. Selanjutnya setelah 3 hari dari proses pemasukan ke dalam tong ini, lakukan pengadukan kembali ya, agar mikroorganisme mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, pada saat itu dapat pula dibarengi dengan penyemprotan larutan EM4 kembali ya, yang merata ke seluruh bagian. Kemudian langkah yang terakhir, selama proses pengomposan 14 hari, kompos itu sudah terbentuk dan siap dipakai. Kompos yang sudah terbentuk bisa kita langsung gunakan, kita tabur ke taman sekolah ya untuk memupuk tanaman, atau bisa juga kita stok ya dengan cara kita keringkan kompos yang sudah terbentuk, kemudian dikemas dalam plastik. Kemudian jika kita perlukan atau kita butuhkan suatu ketika untuk memupuk tanaman kembali, bisa kita gunakan kompos tersebut. Seperti ini ya, kompos yang sudah kering kita kemas, kita masukkan ke dalam suatu kemasan plastik, bisa kita pakai stok, kapan kita menggunakan saat itu kita pakai untuk memupuk tanaman. Oke. Nah, itu tadi sedikit uraian tentang langkah-langkah pembuatan kompos yang merupakan salah satu aksi nyata kegiatan pengolahan sampah organik menjadi suatu bahan yang bernilai guna atau bermanfaat. Nah, dari uraian yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir, itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dengan mengajak siswa melakukan pemilahan sampah yang benar dan melakukan pengolahan sampah yang baik dan tepat, serta dilakukan secara rutin di lingkungan sekolah. Nah, itu secara langsung kita sebagai pendidik sudah menanamkan dan menguatkan karakter siswa berupa kesadaran, kebiasaan, dan pola pikir positif yang berkelanjutan untuk selalu peduli terhadap lingkungan sekolah. Dan secara tidak langsung
kita telah berkontribusi untuk membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Demikianlah penyampaian edukasi tentang kepedulian lingkungan dengan melakukan pengolahan sampah di sekolah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam rahmat.